hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, ini kami umat-umat-Mu mengaku di hadapan Tuhan. Kami mau selalu punya tujuan hidup, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar lagi isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, bicara lagi kepada kami malam hari ini Tuhan. Biarlah kami terus mau diajar, dibentuk menjadi murid Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah semua isi hati Tuhan tersampaikan hari ini buat umat-umat-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan. Saya Krispus Surbakti. Saya bersyukur bisa ada di sini. Dan hari ini kita akan belajar satu prinsip yang penting. Saya waktu belajar prinsip ini banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang saya alami. Banyak sekali kemenangan-kemenangan yang saya alami. Banyak sekali yang dulu bagiku menjadi masalah. Tapi setelah aku belajar prinsip ini, oh ternyata enggak masalah lagi. Saudara siap mendengar firman Tuhan ini? Temanya penyerahan hak. Biasanya yang diserahkan kewajiban. Hak itu biasanya itu hakku, itu untuk diterima. Tapi hari ini kita mau belajar menyerahkan hak kita. Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39 saya baca buat Bapak Ibu semua. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan, karena Yesus, dia akan memperolehnya. Nyawa itu berbicara sesuatu yang berharga. Kalau saya ganti kalimat ini, barang siapa yang mempertahankan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dia akan kehilangannya. Tapi barang siapa yang mau melepaskan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, karena Tuhan, ini kata kuncinya ya, karena Tuhan, maka dia akan memperolehnya. Dan prinsip ini, Yesus juga lakukan. Dia mau melepaskan haknya. Saya baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Filipi 2, 6, 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus, aku ini Allah. Dia pertahankan, enggak. Dia enggak pertahankan itu, ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu obat ngantuk itu. Obat jantung juga itu. Jadi Tuhan kita, Yesus teladan kita yang selalu kita mau belajar serupa dengan Kristus pun hidup dalam prinsip ini. Dia gak pertahankan haknya untuk dihormati sebagai Allah. Bahkan dia ambil rupa sebagai manusia, bahkan sebagai seorang hamba. Hamba itu di dalam konteks Alkitab bahasa aslinya itu budak. Budak zaman dulu sama sekarang pembantu beda. Budak zaman dulu gak ada harganya. Budak diperjualbelikan. Dan waktu saya membeli budak itu langsung dicap budak itu. Tap, jadi budaknya Krispus. Langsung ada tandanya, mungkin di tangan, di dahi, di mana. Langsung ada tanda saya. Jadi sudah sah jadi budakku. Waktu aku udah beli budak itu udah suka-sukaku. Mau apapun ku perlakukan dia, aku gak mau kasih makan, itu hak saya. Kalaupun dia mati gak ada masalah. Karena dia sudah saya beli. Tujuan hidup budak yang saya beli cuma satu. Biar bagaimana supaya Tuanku Kristus itu senang. Udah itu. Dia udah gak punya cita-cita lagi, gak punya harapan lagi. Ya semua tergantung tuannya.
Kalau tuannya baik ya mungkin bisa hidup baiklah. Tapi kalau tuannya jahat, selesailah hidupnya. Dan tujuan hidupnya cuma satu, yaitu biar bagaimana supaya tuanku senang. Sadarkah Bapak Ibu kita juga sama seperti budak itu? Waktu kita percaya kepada Yesus, Yesus sudah tebus kita semua dengan darahnya yang mahal. Dia bayar kita dan sejak itu seharusnya kita berkata, aku enggak punya tujuan hidup apa-apa lagi. Tujuan hidupku cuma satu, menyenangkanmu, senangkanmu. Walau kadang-kadang kita enggak senang, tapi tujuan hidup kita biar bagaimana supaya Tuhanku senang. Dan Yesus nggak berhenti di situ. Dia ambil rupa sebagai seorang budak. Budak yang kastanya paling rendah. Di zaman Yahudi itu, di zaman Yesus, budak itu dijual. Tapi ada satu budak yang udah nggak laku dijual. Mungkin karena faktor usia udah terlalu tua dan mungkin ada karena faktor cacat fisik. Jadi kalau dijual pun gak laku. Biasanya budak itu akan dijadikan jadi keset kaki di rumah orang Yahudi. Dulu belum ada keset kaki. Tahu ya keset kaki Bapak Ibu ya? Biasanya apa tulisan itu di keset kaki? Welcome ya. Apa artinya? Selamat datang. Artinya silahkan pijak-pijak saya, begitulah kata keset itu. Nggak ada keset sebagus apapun, aduh sayang ini dilangkahi gitu, nggak ada. Keset itu dipijak, tinggalkan kotoran, jalan lagi. Dan itu dilakukan oleh budak yang kastanya paling rendah tadi karena udah nggak bisa apa-apa. Tugasnya di pintu orang Yahudi nungguin orang datang masuk rumah itu, selalu dia basuh kakinya. Bersih bikin. Maaf Tuhan, kok bersih kau bikin? Maaf Tuhan. Itu keset. Dan pernah Bapak Ibu dengar Yesus basuh kaki murid-muridnya. Sampai murid-muridnya bilang, aduh jangan. Karena mereka tahu prinsip ini itu hanya dilakukan oleh budak-budak yang udah gak laku, gak ada harganya. Kastanya paling rendah. Makanya murid-murid bilang, jangan. Posisi itulah yang diambil Yesus kita. Yesus teladan kita pun mau ambil rupa bukan hanya sebagai hamba saja. Termasuk jadi keset. Bilang kiri kanan, sesama keset gak usah sombong kita. Bapak Ibu percaya kalau ini prinsip kuat di dalam sini. Banyak sekali yang selama ini mungkin jadi masalah bagi kita. Gak akan jadi masalah lagi. Waktu kita ingat, aku ini cuma keset. Aku ini cuma hamba. Hidup kita pasti akan dahsyat. Saya cerita, ada seorang, saya rindu bawa kita ke ayat pertama tadi. Ada seorang Abraham, Tuhan janji akan kasih keturunan sama dia. Dan Abraham nunggu anak itu lama, 25 tahun. Bayangkan ya, kalau ada seorang bapak keluarga nunggu anak sampai 25 tahun, itu sayangnya itu pasti udah beda itu. Anakku tuh. Anakku aja nunggunya gak lama sekarang aja aku udah rindu. Kemarin video call, rindu aku anakku. Apalagi Isa 25 tahun. Itu udah pasti sayangnya pun kelewatan itu mungkin. Manjakannya pun udah baik lah. Kalau saya bisa bilang itulah nyawanya Abraham. Sesuatu yang berharga bagi Abraham. Satu kali Tuhan bilang, Abraham, bawa anakmu ke Bukit Moria. Persembahkan dia di sana. Itu berat Bapak Ibu. Apalagi kita orang tua udah tahu lah itu. Gimana kira-kira ibu-ibu? Kalau dengar suara Tuhan waktu kita doa, Tuhan ngomong, nak, besok bawa anakmu ke bukit di Batam ini di manalah. Potong dia di sana. Gimana kira-kira ibu? Aku aja lah potong Tuhan, kata ibu ini. Gini kalau anak kita 13 13. Satu aja. Yang paling nakal Tuhan minta, gimana kira-kira Bu? Tetap ditolak ya Bu. Ibu satu aja gak ibu kasih Bu. Yang paling nakal sekalipun kita gak akan kasih. Abraham cuma satu. Abraham itu gak senang di hatinya.
Mungkin kalau saya jadi Abraham, saya akan ngomong sama Tuhan, Tuhan, kau kok begitu tega Tuhan. Aku udah sabar 25 tahun nunggu. Dan aku udah dapat senangku ini Tuhan. Aduh senang sekali. Aku lagi senang-senangnya. Kenapa Tuhan minta? Kalau tahu gitu dari awal kenapa? Gak usah Tuhan kasih lah. Ini aku udah sayang. Tuhan ambil. Kalau aku jadi Abraham. Untungnya bukan aku jadi Abraham. Abraham dia tahan. Karena dia tahu prinsip ini. Bawa kata Tuhan, bawa. Itu prinsip hidupnya itu sesuatu. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang menyerahkan nyawanya karena aku, nah bawa. Potong. Luar biasa kalau kita hidup di dalam Tuhan. Saya banyak imajinasikan bagaimana lah dia cerita sama istrinya Sarah ya. Kok Sarah pun gak ngamuk-ngamuk ya. Bayangkan kalau dia cerita sama Sarah. Kalau misalnya ada suami kita Bu, cerita. Tuhan suruh tadi waktu doa pengurapan kemarin hari Sabtu. Tuhan suruh potong anak kita. Apa kita bilang ibu-ibu? Gila kau gila. Ayo aku pergi kita. Gak beres lagi bapakmu itu udah bocor halus itu. Masa pula disuruh potong anak. Itu bisa terjadi. Tapi aku lihat Sarah pun tenang ya. Sampai kalau kita lihat filmnya dibantu juga mempersiapkan bawa ke gunung. Walau hatinya itu memang sedih, hancur. Dan waktu dibawa ke Bukit Moria, waktu dipersembahkan. Kalau di film yang lagi viral sekarang, si Ishak bilang, Pak kenapa yang aku harus dipersembahkan? Nakku, aku pun gak mau nakku. Tapi Tuhan mau. Kan Bapak bisa ngomong sama Tuhan kita Pak. Kenapa harus aku? Aku pun gak mau nakku. Tapi Tuhan mau. Sudahlah Pak. Gimana anaknya? Gimana bapaknya? Gitu anaknya. Bapaknya pun potong. Anaknya pun ayo. Ini dahsyat ini. Bapak-bapak kalau kita mau anak kita cinta Tuhan. Bapak-bapak harus cinta Tuhan dulu. Ibu-ibu juga gitu. Gimana kita? Pasti begitu anak kita. Dan waktu dia naik di mesbah itu, Abraham ambil pisaunya. Dan itu gak seperti zaman sekarang pisau tajam-tajam. Dalam pemikiran Abraham itu pasti cuma satu. Apanya kupukul anakku ini biar sekali pukul langsung mati. Waktu diangkat dengan segenap hati. Tuhan bilang, aduh, jangan Abraham, jangan. Ecek-eceknya aku, ecek-ecek. Enggak ada di Alkitab ini cuma versi saya. Enggak. Aku udah tahu hatimu Abraham. Ternyata bagimu aku yang terutama. Ternyata Ishak yang begitu nyawa berharga bagimu dibanding dengan aku. Aduh, ternyata kau jauh lebih mengasihi aku. Dan akhirnya Ishak gak jadi dikorbankan. Tuhan sediakan satu domba yang tersesat. Itu yang akhirnya mereka persembahkan kepada Tuhan. Itulah pertama kali ada kata Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami Jehovah Jireh di dalam pekerjaan kita, Allah yang menyediakan dalam rumah tangga kita, Allah yang menyediakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita. Belajar, serahkan semuanya yang berharga karena Tuhan di dalam hidup kita. Maka engkau akan mengalami Jehovah Jireh di dalam hidupmu. Tepuk tanganlah semua. Jangan ibu ini saja. Percaya kalau kita lakukan untuk Tuhan, karena Tuhan. Ini kata kuncinya, karena Tuhan. Dimanapun, kapanpun kalau ada hak Bapak Ibu, pertahankanlah. Tapi waktu ada masalah, lepaskan itu karena Tuhan. Kalau gara-gara itu saudara bertengkar dengan saudara-saudara, dengan kakak adik, lepaskan karena Tuhan. Percaya, Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan kita gak tidur. Dia pasti akan sediakan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Tapi belajar, lepaskan sesuatu yang berharga karena Tuhan. Apa yang seringkali kita pertahankan? Saya udah buat beberapa, tapi mungkin banyak hal-hal yang gak tertulis di sini. Tapi nanti cobalah tanya Roh Kudus. Kira-kira Roh Kudus tegur kita, kau ini masih kau pertahankan. Lepaskanlah itu. Hak untuk dihargai.
Ini sering sekali saya ketemu menjadi masalah. Banyak orang pengen kali dihargai. Saya pun pengen dihargai. Tapi ada kalanya orang gak ngargain kita. Bagaimana respon kita? Maukah hari ini kita berkata, Tuhan, kalau aku dihargai orang, puji Tuhan. Tapi kalaupun aku gak dihargai Tuhan, gak apa-apa. Asal Tuhan senang, udah cukup. Seberapa sering saya ketemu banyak masalah hanya gara-gara gak dihargai. Dia gak datang lagi ibadah. Kenapa gak datang ibadah? Aku capek-capek jadi panitia Natal. Lupa Bapak Gembala ucapkan terima kasih sama aku. Semua panitia disebutkan. Namaku dilewatkan. Namanya manusia mungkin salah baca kali. Hanya karena gak dihargai. Saya orang Karo kadang-kadang di pesta sama orang Karo, orang Tapanuli. Mungkin orang Nia sama semualah. Kalau gak dihargai. Gak beres pesta itu. Kenapa gak beres pestanya? Rupanya cek beres semua. Rupanya selidik punya selidik. Gak dikasih dia kesempatan bicara. Aku ini tulangnya. Mamanya ini kalimbubunya, hula-hulanya. Masa aku gak dikasih ngomong? Gak dihargainya aku. Gimana gitu bere? Waduh. Padahal kalaupun dikasih dia ngomong. Apa yang diomongkan orang itu juga yang diomongkannya. Bikin lama makan siang aja. Tapi kan seberapa sering gitu. Oh gak dihargai aku, gak dihargainya aku. Maukah hari ini Bapak Ibu. Kita mau belajar lepaskan hak kita untuk dihargai karena Tuhan. Kalaupun kita gak dihargai ya sudah gak apa-apa. Biasa itu. Bos kita aja Yesus saja. Banyak gak dihargai. Banyak dikucilkan. Banyak diremehkan. Satu kali saya diundang satu sekolah untuk isi KKR Paskah. Yang undang saya bilang, Pak, KKR-nya ini beda. Kita akan undang anak-anak sekolah SMA. Semua setanah Karo dari berbagai sekolah kumpul di sekolah kita buat Paskah. Dan Bapak jadi pembicara. Dalam pikiranku keren ini. Pasti rame yang hadir. Nanti aku turun dari mobil, aku disambut dengan sukacita. Mari Pak Pendeta duduk di depan. Ya biasanya begitu kan. Hari H, aku udah sampai sekolah itu, aku udah dengar suara musik. Dentumannya itu anak muda memuji Tuhan. Turun aku dari mobil. Gak ada yang sambut aku. Ya kalau masih begitu masih sabar. Wah mungkin mereka semua lagi bersukacita. Aku masuk ke sekolah. Gak ada asernya yang sambut aku. Aku telepon yang hubungi aku karena aku juga gak kenal. Masuk tapi gak ngangkat. Aku udah mulai gimana ini. Aku duduk di kursi belakang. Hatiku udah mulai gak nyaman. Mana ini? Ditambah lagi kepala sekolahnya naik ke pentas berdoa. Kami undang Bapak Kepala Sekolah berdoa katanya. Berdoa kepala sekolah. Berkati Paskah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Khusus kami berdoa. Buat Bapak pembicara kami yang belum tiba di tempat ini. Tibakan dengan selamat. Aku pembicaranya udah tiba selamat-selamat di belakang. Waduh, waktu aku dengar itu. Aduh, ini gimana ini? Iblis mulai rasuki pikiranku, bilang, jangan-jangan kau udah digantikan, mereka undang pembicara lain yang memang belum datang. Aduh, gak dikonfirmasi sama kau. Itu udah mulai, aduh gimana ya, antara tetap di sini atau pelan-pelan mundur biar malu pun gak malu kali begitu. Waduh, itu hatiku udah, aduh, kok gak dihargai. Walau di mulut ini orang nyanyi menyembah Tuhan. Mengiringmu katanya. Ikut juga nyanyi. Mengiring tapi di dalam Tapi Bapak Ibu, Tuhan kita dahsyat. Dia akan selalu mengajari kita asal kita mau belajar. Waktu aku lagi doa, lagi panas sih. Aduh, kenapa aku gak dihargai walau di sini nyanyi menyembah Tuhan. Sesederhana ini Tuhan sepertinya taruh satu gambaran di doa di penglihatan saya itu gambar keset lagi jalan gitu. Welcome, cuma gitu saja. Tuhan nggak ngomong bahasa Ibraninya Krispus begini, jangan nggak ada, cuma welcome.
keset welcome itu terjemahannya begitu luar biasa. Saya waktu lihat welcome itu, sepertinya Tuhan ngomong, Krispus, kau itu cuma keset, kau itu hamba, kau datang ke sini bawa namaku, aku bosmu, aku Tuhanmu yang wajarnya dihargai, bukan kau. Kau itu cuma hamba. Kalau kau nggak dihargai, wajar kau budak, kau hambaku. Waduh. Waktu aku dengar itu, udah paham Tuhan, udah paham. Itu hati ini langsung luluh. Memang air mata ini mengalir. Tapi dengan hati yang sudah berbeda. Aduh, ampun ya. Terlalu sombong aku jadi hamba-Mu Tuhan. Dan waktu yang undang saya lihat saya, Bang Krispus, maju. Saya duduk di depan. Waktu itu saya sampaikan firman Tuhan secara sederhana saja. Tapi dengan hati yang sudah berbeda. Lalu saya bilang di akhir khotbah, saya mau berdoa buat adik-adikku semua. Saya berdoa biasa saja, Tuhan, berkati mereka, berkati masa depan mereka. Tiba-tiba 2 orang teriak di sana, Tuhan tolong kami. 2 orang lagi, Tuhan ampuni kami. Rebah di sana, jatuh di sana. Udah mulai rame Tuhan. Semua teriak Tuhan. Aku sambil berdoa gini, buka mata, apa yang terjadi? Aku pun gak menyangka, tapi itulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang melakukan banyak mujizat. Asal kita mau belajar menyerahkan hak kita untuk dihargai. Saya sampai hari ini Tuhan terus didik saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terus didik aku jadi hamba-Mu yang betul-betul taat kepada Tuhan, yang rendah hati, yang siap dibentuk. Saya belum lulus, sampai hari ini terus diuji Tuhan. Seminggu lalu ada satu sekolah, mereka buat youth camp. Dan mereka undang saya untuk ibadah tutup youth camp itu di siangnya. Jadi semalaman mereka youth camp nginap di sekolah. Jadi udah banyak acaranya. Siang itu sayalah yang tutup ibadah penutupannya. Dibuat jam 1. Sebelum jam 1 saya udah sampai sekolah itu. Saya lihat semua cuma ada kursi di lapangan sekolah itu. Nggak ada orang. Saya bilang panitianya kemana? Ini kan jam 1 ibadahnya. Kok belum ada orang? Iya Pak, kami baru habis acara. Jadi semua lagi beres-beres. Bapak tunggu aja dulu sebentar. Oh, iya Pak. Itu panas siang kan, jam 1 panas sekali. Ya aku tunggu di sini aja ya, ada kayak teras-teras sekolahnya. Oh jangan gitu Pak, Bapak duduk aja di lapangan itu. Ini gak ada tenda ini. Kursi semua gak ada tenda, terik matahari. Bapak duduk aja dulu di depan Pak. Nunggu murid-murid. Biar waktu Bapak duduk, waktu murid-murid lihat, mereka kurang cepat rasanya datang beribadah Pak. Bayangkan saya datang di situ dijadikan umpan. Oh iya Pak, duduklah aku di situ setengah jam di panas matahari itu, satu-satu mulai datangan. Sampai begitu Tuhan terus ajar. Nah aku taat, kau itu hamba. Oh lo kadang-kadang di dalam, aduh Tuhan, hancurlah muka aku, terbakarlah muka aku Tuhan. 2 jam aku direndam di panas itu. Tapi ya, aku ini hamba Tuhan. Kau datang ke sini untuk namaku, bukan untuk namamu. Siap Tuhan. Sebulan lalu ada satu hamba Tuhan, dia bilang dia baru buka pelayanan perintisan. Dia bilang, Pak datanglah sekali ke kampung kami Pak. Buat KKR penginjilan Pak. Kami rindu dengar firman Tuhan. Tapi Pak, kami nggak punya peralatan apa-apa. Boleh nggak Bapak datang sekalian bawa sound system, sekalian Bapak khotbah? Boleh. Kita memang ada program itu. Saya selalu berdoa Tuhan kalau ada desa-desa yang rindu dengar firman Tuhan, mereka nggak punya peralatan, saya rindu datang. Saya udah bawa mobil, bawa sound system, bawa anak-anak muda. Sampai di kampung itu, di desanya, ada balai desa, itu balai desanya masih kosong. Masih belum ada apa-apa. Hujan deras. Lalu kami turunin speakernya dari mobil. Saya juga ikut bantu, turunin. Pasang speaker, pasang sound system, pasang lagi. Tiba-tiba Bapak Gembalanya bilang, Pak bisa gak tolong lagi kita pasangin dulu lampu ini Pak. Rupanya lampu belum dipasang. Oke ayo Pak, saya malamnya yang akan khotbah ini. Kayak koboi itulah, lempar kan, sap. Udah masuk, ikatkan talinya, tarik lagi lampu. Di sini boleh lagi Pak. Oke, pasang lagi. Semua kami pasang dulu. Lampu di jambur itu, lempar lagi. Pasang lampunya, tarik lagi. Udah siap semua.
Boleh nggak bantu Pak kita bahasa Indonesianya, bahasa Karonya kita kimbangkan ama katanya. Apa yuk Bu? Kita tebarkanlah tikar supaya bisa orang duduk. Ayo. Lalu saya kimbangkan lagi tikar. Udah campur-campur lah. Yang penting ngerti ya kan. Ayo pasang lagi tikar. Udah pasang tikar. Saya belum siap-siap ini. Jamnya udah mau mulai. Belum lagi cek sound. Tiba-tiba Pak Gembalanya, Pak, kami belum punya mobil. Boleh nggak Bapak jadi supir bawa alat-alat kita dari gereja? Oh siap. Saya bantuin lagi angkat drumnya ke mobil. Angkat semua alat-alat. Bawa lagi ke Jambur. Saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan didik terus saya. Saya mau terus jadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Bosku saja, Tuhan saja. Mau jadi keset kok. Akan banyak hal-hal yang di dalam hidup ini kita nggak akan dihargai. Tapi hari ini mau nggak kita belajar? Nggak apa-apa kita nggak dihargai. Kita kan cuma hamba. Asal ini kuat di hati kita. Aduh, luar biasa. Walau memang nggak enak. Saya terus banyak hal saya bisa belajar. Dan memang nggak dihargai itu nggak enak. Tapi kalau kita mau, kalau kita sadar aku ini hamba Tuhan. Akan banyak hal-hal luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bilang kiri kanan, kalaupun gak dihargai gak apa-apa. Agak berat ngomongnya gue lihat. Kalaupun gak hargai gak apa-apa. Yang kedua, hak apa yang sering kita pertahankan? Hak untuk memiliki. Ini kan sebenarnya hakku. Ini kan sebenarnya bagianku. Ini kan semuanya harusnya untukku. Iya. Tapi ada kalanya itu harus kita lepaskan karena Tuhan. Satu kali ada anak youth kita, waktu saya pimpin komsel, dia bersaksi begini. Teman-teman, doakan aku. Kemarin aku punya buku, dia punya buku tebal. Dia beli mahal ratusan ribu, hilang. Jadi gara-gara aku gak punya buku itu, guru bilang semua yang gak punya buku gak boleh masuk di kelas. Kalau saya lapor sama orang tua saya, pasti dia marah. Kau udah beli mahal-mahal, beli lagi gak mungkin. Doakanlah, aku pun gak tahu bagaimana caranya supaya aku bisa ikuti pelajaran itu. Aku ada di situ. Kalau doakan katanya kan gampang, ku doakan. Tuhan berkati adik kami ini Tuhan. Bukunya hilang. Dia mau masuk kelas. Aku gak tahu gimana cara Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Wah gitulah kan. Doanya gitu. Tuhan ngomong sesederhana. Kau gak ada gunanya doa. Dia gak perlu doamu sekarang. Yang dia perlu uang yang di dalam dompetmu. Kebetulan waktu itu saya bawa uang sejumlah yang dia perlu. Saya itu kalau komsel malam gak pernah, dompet pun gak pernah kubawa. Kubawa persembahanku udah, karena dekatnya itu kan. Gak pernah kubawa, tapi malam itu kubawa sejumlah yang dia perlu. Nyesal kali aku bawanya. Tuhan memang suka, kadang suka bercanda kayak Abraham itu. Potong anakmu, ece-ece. Tapi kita gak tahu kan itu ece-ece. Tuhan juga ngomong saya. Kasih semua uang yang ada di kantongmu. Dia gak perlu doamu. Kadang kita orang Kristen ini kan terlalu rohani ya. Eda, pinjam dulu uang Eda 100. Untuk menjaga silaturahmi Eda. Apa kita bilang? Eda, emas dan perak tidak ada pada aku Eda. Mari kita berdoa Eda, haleluya, kita menyembah Tuhan Eda, haleluya. Padahal adanya uang kita. Seberapa sering Tuhan ngomong, udahlah kasih, gak usah doa-doa, kasih aja. Sama dengan aku pun kayak gitu, kasih. Gak usah banyak doa kau kasih. Gak taat aku. Amin Tuhan, berat Tuhan, berat. Ini bukan sedikit Tuhan. Aku masuk ke mobil, Tuhan ngomong kasih, serahkan hakmu untuk memiliki. Enggak Tuhan, kasih enggak, kasih enggak, kasih enggak. Ku tutup pintu mobilku, enggak,
Kasih, masih ngomong juga Tuhan. Nggak tahan aku. Ya Tuhan, aku nyerah. Aku gak mau mempertahankan sesuatu yang berharga dalam hidupku karena Tuhan. Karena Tuhan yang nyuruh. Turun aku dari mobil, ku ambil semua uang itu. Ku ketuk pintu adik itu. Dekku, keluar dia apa bang? Ini dekku, beli nanti buku itu ya. Senyum dia, makasih ya bang. Enak kali kalian tepuk tangan. Kalian gak tahu betapa hancurnya hatiku waktu itu. Kasih dekku. Tapi saudara tahu, waktu ku lepaskan hakku untuk memiliki, itu ada damai sejahtera Allah. Puff, damai sekali rasanya. Dan gak lama setelah kejadian itu, Tuhan gantikan berkat yang kukasih itu berlipat kali ganda. Waktu ku dapat berlipat kali ganda, baru ku ingat ada itu. Aduh, kurang banyak hari itu ku kasih gitu. Kita kan suka gitu ya, waktu nyerahkan itu rasanya, aduh ini kan milikku, ini bagianku. Kami kan sama-sama anak bapakku, kok gak sama pembagian warisan, aduh gak bisa. Dan berapa banyak orang yang meninggal dengan kepahitan karena dia mempertahankan haknya untuk memiliki. Ini harta bapakku, aku juga anak bapakku. Dan berapa sering habis semua harta bapaknya yang dipertahankan itu untuk berobat. Karena jantung, gimana lah adikku ini. Bukan kalian, orang beras tagi, maksudku orang beras tagi ya. Jangan tersinggung. Hari ini Bapak Ibu, lepaskan. Apapun yang kita miliki, kalau itu menimbulkan permasalahan, aku lepaskanlah karena Tuhan. Percaya, Tuhan kita gak tidur. Dia pasti akan gantikan berlipat kali ganda. Ada satu jemaat kita, dia udah kumpul uang pengen beli mobil. Satu kali ada saudaranya sakit. Dan harus berobat, gak punya uang untuk berobat. Lalu dia tawarkan sama jemaat kita, dia punya mobil kijang yang lama, ya gak begitu bagus lah. Aku mau berobat nakku, tapi gak ada uangku nakku. Mau gak kalian bantu aku? Ku jual pun sama kalian pun mobilku ini. Waktu dia lihat mobilnya, gak sukanya dia. Tapi ya udahlah, dia beli. Dia sebenarnya tujuannya bukan beli mobil, tapi mau bantu keluarganya itu. Dia lepaskan haknya untuk mau beli mobil baru, untuk menolong orang lain. 2 hari lalu, sore dia telepon saya. Pak Gembala, puji Tuhan Pak Gembala. Aku jawab, haleluya. Kenapa Kak? Tuhan baik. Aku bilang aku tahu. Saking senangnya, aduh, panjang itu pembukaannya. Tuhan baik. Mau nangis rasanya Pak Gembala. Kenapa Kak? Barusan BRI datang ke rumah, dia bilang, ibu pemenang hadiah utama, dapat mobil baru bu. Waduh, aku bilang wow. Aku bilang kakak wajar dapat itu, karena kakak mau melakukan firman Tuhan. Tadi pagi istri saya telepon, Pak, tadi jemaat yang dapat mobil itu dia udah bawa ke gereja tadi Pak. Kami udah doakan, udah selfie kami tadi di mobilnya. Puji Tuhan. Itu Tuhan. Kadang kita mikirnya, aduh mobil lah. Mungkin gak pernah pun terlintas dalam pikiran kita, mungkin mobil baru. Tapi itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mau belajar melepaskan haknya untuk memiliki. Sekali lagi ingat kata kuncinya, karena Tuhan. Apapun itu asal berat kita rasa, tapi karena Tuhan lepaskanlah. Engkau pasti akan dapat jauh dari apa yang pernah kita pikirkan. Itu terjadi. Ini kan kejadiannya baru ini. Artinya sampai hari ini mujizat Tuhan masih berlaku bagi orang-orang yang mau belajar menyerahkan haknya karena Tuhan. Apalagi yang sering kita pertahankan. Hak untuk membalas. Seberapa sering banyak kita mungkin disakiti orang. Ada 3 hal respon orang ketika disakiti. Yang pertama, orang menyakiti dia akan balas lebih jahat. Mungkin kalau itu kita nggak lagi lah ya.
Tapi yang kedua ini yang sering orang-orang Kristen lakukan. Kau jahat sama aku gak akan balas. Tuhan lawanmu. Begitu-gitu dalam hatinya, tapi gak dibalasnya. Tapi berkat Tuhan gak ada atas nomor 1, gak ada atas nomor 2. Yang Tuhan ajarkan kita, kalau orang jahat sama kau, balas dengan kebaikan. Ini kan berat ini ya. Kalau orang baik, kita bisa balas lebih baik. Tapi kalau orang jahat, balasnya itu susah. Tapi kalau kita mau, percayalah bisa Bapak Ibu. Yusuf, dia begitu terluka disakiti abang-abangnya. Dimasukkan ke sumur, dijual lagi jadi budak ke Mesir. Kalau kita belajar sejarah, budak itu gak ada harganya. Kemungkinan waktu Yusuf itu dijual sampai ke Mesir, jalan itu tangannya pun diikat pakai unta. Orang bosnya naik unta, dia jalan berhari-hari, makan pun mungkin enggak. Diduga berpakaian pun enggak, telanjang, gak ada harganya budak. Dia jalan di padang gurun itu. Kalau panas, panas sekali. Kalau malam dingin sekali. Itu berat. Tapi waktu hidupnya diangkat oleh Tuhan, dia jadi perdana menteri di Mesir. Tiba-tiba abang-abangnya yang berapa tahun lalu menyakiti dia datang minta tolong sama dia. Kan dia bisa bilang, pengawal ini penggal aja semua ini. Gara-gara dia hidupku itu kelam, bisa kan? Tapi dia bilang, mari abangku, mari. Memang bang, kalian dulu mereka-rekakan yang jahat sama aku. Tapi Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baik bang. Bang, walau kalian jahat sama aku kasih makan kalian semua bang. Enggak cuma kalian bang, anak-anak kalian semua aku pelihara bang. Waduh. Dan saudara lihat bagaimana penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf. Tuhan menyertai dia. Jadi hari ini sederhana Bapak Ibu. Saya nggak tahu, mungkin hari ini Tuhan ngomong sama kita, ada sesuatu yang kita pertahankan. Coba lepaskanlah itu. Lepaskan. Saya pernah khotbah, diberhentikan. Saya ini pengalamannya itu, kadang-kadang sadis-sadis juga. Saya lagi khotbah, tiba-tiba ada satu bapak bilang begini, berhenti aja Pak Pendeta. Entah apa-apanya yang bapak bilang katanya. Saya lagi khotbah ini. Langsung saya lihatlah panitia yang undang saya. Teruskan Pak. Gimana lagi neruskannya Pak? Bayangkanlah saya khotbah gini. Satu orang kalian teriak, alah apa itu? Berhenti aja Bapak gitu. Ini kan hakku untuk bicara. Di stop. Aduh aku khotbah pun udah gak nyaman. Akhirnya dalam nama Yesus amin. Itu kejadiannya di Bahoro. Jauh ya, di tempat wisata Bahoro yang banyak orang hutan. Habis gitu, aku udah gak sejahtera. Sampai panitianya datangi aku. Pak, minta maaf Pak, minta maaf. Kami pun gak tahu kenapa Bapak itu tadi ngomong gitu. Aduh Pak, minta maaf Pak. Rupanya selidik punya selidik. Saya cerita tentang satu kesaksian. Dan kesaksian itu persis sama hidupnya. Jadi dia merasa tersinggung. Dia kira aku cerita tentang dia. Padahal aku kenal pun dia enggak. Jadi dia tersinggung. Akhirnya teman-temanku menghibur aku ya, teman-teman hamba Tuhan. Ayolah jalan-jalan kita ke Bahoro. Bawalah aku jalan-jalan ke sungai itu. Mereka main-main air di sungai. Aku udah rasanya hampa hidup ini. Aku bertahun-tahun khotbah gak pernah aku di-stop bicara. Itu di-stop aku bicara. Aduh. Tapi aku terus pulang pun gak sejahtera. Sampai akhirnya aku berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Rasanya gak nyaman. Ku ingat terus Bapak itu. Mukanya, kata-katanya. Aduh berat. Tapi aku terus berdoa, Tuhan tolong. Waktu itu mungkin teman-teman murid-murid itu yang undang saya sekolah juga waktu itu, sama guru-gurunya dicerita, Pak minta maaf Bapak itu memang agak aneh. Jadi dia suka tampar kami, murid-murid cerita kalau kami salah ditampar kami, Pak ditunjang kasar. Jadi waktu saya cerita tentang itu, kesaksian itu persis dengan dia. Dan saudara tahu, sebulan setelah kejadian itu, satu muridnya telepon saya. Bang, puji Tuhan, Bapak yang kemarin stop abang khotbah, sekarang gak pernah mukul lagi bang. Biasanya kalau kami salah langsung, bang, ini gak pernah mukul lagi. Bagi kami itu mujizat bang. Waktu aku dengar itu, ada sedikitlah penghiburan di hati ini.
Udah puji Tuhan ya, ada juga gunanya ya begitu. Enggak lama setelah itu ditelepon lagi sama gurunya. Puji Tuhan Pak Pendeta, Bapak yang berhentikan Bapak khotbah waktu itu sekarang sudah ikut ibadah, sudah rajin ibadah. Dalam hatiku puji Tuhan. Enggak apa-apa lah kali ini aku menjadi tumbal juga ya. Tadi jadi umpan jadi tumbal, dimarah-marahi enggak apa-apa lah. Asal dia bisa mengenal Tuhan. Waktu aku dengar itu, Tuhan terpujilah Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini akan kita ketemu dengan orang-orang model seperti itu. Kadang-kadang kita nggak ada salah diberhentikan ngomong. Tapi ternyata itu cara Tuhan membentuk saya sekaligus juga membentuk dia. Dan saya tahu itu semua anugerah Tuhan. Jadi hari ini sederhana. Nanti kalau Bapak Ibu pulang ada rasa kecewa, pahit, marah atau besok lusa gitu. Coba cepat-cepat cek. Ini hak apa yang aku pertahankan ini? Hak memiliki kah? Hak dihargai kah? Waktu Bapak Ibu dapat langsung Tuhan ampuni, aku lepaskan ini semua karena Tuhan. Percaya akan ada penyediaan Tuhan Jehovah Jireh dalam hidup kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu. Sekalipun kami merasa kadang gak senang Tuhan, tapi asal Tuhan senang, kami mau taat Tuhan. Hanya itu kerinduan menyenangkanmu. Dan senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.